Mengapa kebanyakan individu sulit untuk sukses sepenuhnya? Manusia dikelilingi oleh lingkaran mediocre dengan gaya tarik yang sangat kuat. Seperti yang ditulis oleh David Schwartz, lingkungan di sekitar Anda akan menarikmu ke bawah menuju jalan kelas 2. Lingkungan ini bagaikan sebuah magnet besar yang membuat kebanyakan individu tidak bisa lepas dari gaya tarikan tersebut. Semua individu ingin memiliki kemandirian finansial 100%, menjadi bos bagi diri sendiri, berkeliling dunia bersama keluarga, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Punya keinginan namun tidak berani berpaling dari zona nyaman dan area keselamatannya. Selama Anda menanam tomat, tidak mungkin Anda akan bisa memanen apel. Kegagalan selalu dihubungkan dengan kinerja dan harga diri seseorang, sehingga semua orang takut gagal dan kemudian menjauh darinya. 1 atau 2 kali kegagalan sudah cukup membuat orang menyerah. Akhirnya, mereka tidak berani melangkah dan tetap berada di lingkungan mediocre. Kegagalan berarti bisa belajar dari kesalahan. Tidak pernah belajar berarti tidak pernah bertumbuh dan berkembang. Apakah formula sukses itu? Cukup sederhana. Gandakan tingkat kegagalan Anda. Anda menganggap kegagalan sebagai musuh kesuksesan. Tetapi itu salah. Anda bisa berkecil hati karena kegagalan atau Anda bisa belajar darinya. Jadi teruskan dan buatlah kesalahan. Buatlah semua yang Anda bisa, karena ingatlah, disitulah Anda akan menemukan kesuksesan. Thomas J. Watson. Seperti yang sudah disebutkan di atas, selama Anda tidak berani menanam buah apel, jangan berharap Anda bisa memanen apel. Tidak mencoba karena takut gagal artinya Anda menjamin diri sendiri untuk tetap berada di kondisi mediocre. Jika Anda ingin tumbuh menjadi versi diri Anda yang luar biasa, Anda harus rela untuk gagal, bahkan banyak kegagalan. Kegagalan membawa kerendahan hati yang akan mengembangkan karakter Anda. Anda akan terbiasa menertawakan kesalahan Anda sendiri sehingga tidak menganggapnya terlalu serius dan terus mencoba. Dan akhirnya Anda bisa tertawa terbahak-bahak di depan cermin mengagumi bentuk tubuh ideal Anda sekarang. Di tahun 2015 ketika saya mulai memposting sesuatu setiap hari di Twitter, saya takut sekali dengan balasan yang bersifat negatif. Saya pernah mendapatkan komentar yang berbunyi, "Apa sih maksudnya? Gua gak ngerti." Dan ini membuat saya berhenti posting selama seminggu. Akhirnya saya hanya sibuk mencari-cari sesuatu yang aman, sesuatu yang umum untuk saya posting. Saya akan bertanya pada diri sendiri, tidak ada yang bisa mengkritik ini bukan? Saya bermain aman karena takut gagal dan ditolak. Hasilnya, komentar negatif tetap ada, bercampur dengan sedemikian komentar positif yang membangun. Benjamin Hardy mengatakannya seperti ini, jangan mencari pujian, carilah kritik. Membuka ruang dan mempersiapkan diri sendiri untuk menghadapi kemungkinan gagal, berarti Anda membuka diri terhadap kesuksesan besar yang bisa dimiliki, bahkan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Kebanyakan orang akan memilih hiburan dan gangguan daripada belajar dan berkembang. Ini tidak mengherankan. Belajar itu sulit. Membaca buku demi buku, membayar kursus demi kursus, dan hasilnya gagal secara konsisten. Ini bukanlah hal yang menyenangkan. Mengapa banyak atlet yang gagal, padahal digadang-gadangkan mempunyai talenta yang luar biasa? Jika Anda penggemar sepak bola, mari kita cari skuad tim Inggris yang menjadi juara dunia sepak bola U17 di tahun 2017. Ternyata, tidak lebih dari 50% dari mereka yang berkarir di klub-klub papan atas sekarang, apalagi menjadi skuad timnas senior Inggris. Hal Elrod mengatakan, pengulangan bisa membosankan atau menyebalkan. Inilah mengapa hanya sedikit orang yang bisa menguasai sesuatu dengan sepenuhnya. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Seorang pembicara terkenal, Darren Hardy, pernah berkata bahwa dia selalu senang ketika melakukan sesuatu yang sulit. Karena itu berarti kebanyakan orang akan menghindarinya. Persaingan akan menjadi rendah. Memprioritaskan pembelajaran dan pendidikan mandiri mungkin merupakan hal yang baru buat Anda. Tetapi ketahuilah ini, jika Anda membaca buku setiap hari, jutaan orang lain tidak melakukannya. Ketika Anda bangun pagi kemudian menulis dan menciptakan sesuatu, jutaan orang masih tertidur saat itu. Untuk setiap hari, Anda yang terus melangkah dan bertumbuh, jutaan orang lainnya berhenti. Ironisnya, persaingan paling sengit adalah perebutan hadiah kelas kedua. Kita akan melanjutkannya di bagian kedua. Mudah-mudahan Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.